waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang, membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Mana lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Puji Tuhan, silakan duduk. Mereka yang mendengar firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara, kota Kapernaum salah satu kota favorit Tuhan Yesus. Kota ini dekat dengan Galilea. Kota ini sudah lenyap karena banyaknya mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi tidak membuat orang bertobat. Kota itu hancur sesuai dengan kutukan Tuhan Yesus. Tahun 750 dihancurkan, dan kalau sekarang kita pergi ke kota Kapernaum masih ada cuman reruntuhan bangunan. Kenapa favorit? Memang di sana ada orang-orang yang dikasih Tuhan, misalnya seperti ibu mertua Petrus atau Simon. Satu kali sakit demam tinggi. Jadi jangan saudara pikir kalau dia rasul, kalau dia keluarga hamba Tuhan tidak ada persoalan penyakit. Penyakit demam saja bisa mengancam nyawa. Sehingga ketika Tuhan Yesus dengar bahwa mertua Simon itu demam tinggi, maka dia kasih itu di kota Kapernaum. Kemudian dia pergi mengunjungi, kemudian dia jamah, kemudian sulit, dan kemudian ibu mertua Petrus itu melayani rombongan itu, artinya menjamu dengan berbagai hidangan yang menyukakan hati Tuhan. Kita lihat lagi dalam ayat ini dikatakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, datang lagi dan melakukan mujizat dan pengajaran. Berbondong-bondong orang datang melihat mujizat, dan orang memang ada disembuhkan, tapi tidak ada orang percaya, tapi tidak ada orang yang berubah sifatnya. Karena banyak orang pergi untuk mengikuti satu kegiatan rohani, apakah itu ada KKR kesembuhan ilahi, atau KKR kebangunan rohani, atau pengajaran-pengajaran tentang Alkitab. Banyak orang bisa datang berbondong-bondong, senang dengan situasi pengkhotbahnya, ceritanya, kesaksiannya, mujizatnya, hiburan artisnya, bisa membuat orang datang berbondong-bondong. Bahkan banyak orang dilawat, disembuhkan.
Tetapi selanjutnya selesai sampai di situ, orang pulang tidak ada perubahan. Tadinya dia jahat, tetap jahat. Tadinya dia malas, dia tetap malas. Tadinya dia sebagai orang berdosa, tetap orang berdosa. Bahkan yang sembuh pun setelah sembuh tetap seperti semula sifatnya, tidak ada perubahan. Itu sebabnya kota itu dikutuk oleh Tuhan. Bahkan dikatakan nanti kota Sodom dan Gomora itu lebih dihargai daripada kota Kapernaum. Karena pernah melihat Sodom ketika Abraham melihat bahwa jahat sekali orang Sodom, sehingga dia berdoa ketika dia dengar bahwa Tuhan mau menghancurkan kota Sodom Gomora. Hati Abraham tergetar. Wah, kalau hancur semua ini, kota yang indah ini, penduduk yang sangat banyak, orang-orangnya keren-keren, kaya luar biasa, bangunannya luar biasa di zaman itu, Tuhan katakan mau dihancurkan. Kemudian sebelum itu terjadi, berbicara dulu Abraham, bernegosiasi. Dia menjadi pendoa syafaat. Supaya saudara, pentingnya ada pendoa untuk menyelamatkan satu kelompok, satu tempat. Kalau di gereja ini tidak ada lagi pendoa, tidak guna lagi ada gereja ini. Dan itu yang membuat orang susah untuk datang berdoa, karena iblis paling gak suka lihat orang datang ke gereja berdoa. Karena tidak ada lagi orang yang datang, maka Abraham pun minta, tolonglah Tuhan jangan dihukum. Itulah kuasa doa. Tuhan, dari sekian ribu orang, kalau ada 50 orang yang masih takut Tuhan, yang masih mau datang sama Tuhan, Tuhan hukum. Wah, kalau dari sekian juta ada 50, keren. Masih ada orang yang berdoa, aku tidak. Itu negosiasi. Wah, nggak ada ya. Padahal itu sudah angka yang paling rendah yang aku kasih. Saudara, dibuat lagi negosiasi kepada Tuhan. Jadi bagaimana nih Tuhan? Kalau ada 45, dikurangi 5. Tuhan lihat lagi, tidak ada 45. Jadi aku harus hukum, harus bakar kota ini beserta dengan penduduknya. Oh begitu ya? Tidak ada rupanya ya. Padahal selama ini ada yang baik-baik kelihatannya. Kalau 40 bagaimana Tuhan? 40 nggak ada. Jadi nggak ada juga 40. Jadi selama ini orang yang namanya aja beribadah rupanya. Kalau begitu lebih banyak lagi dikurangi. 30 bagaimana? Tak ada. 20 bagaimana? Tidak ada. Kalau 10 bagaimana? Tuhan jengkel. Akhirnya dihukum. Dan sekarang keruntuhan kota itu masih ada kalau saudara mau tur lokasi Sodom Gomora. Dikatakan walaupun begitu, itu masih lebih dihargai Tuhan. Kisah itu ada dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 20. Jadi saudara, belum tentu semuanya orang beribadah benar-benar diubahkan Tuhan. Bisa sebagai tempat hiburan, tempat menenangkan hati. Ada orang memang cepat kan datang beribadah. Ditanya sama pendetanya, kenapa cepat kali Pak datang beribadah? Iya, di sini sejuk. Buat gereja yang sejuk. Terus apa lagi rupanya? Di rumah panas, lebar, dengar semua cerewet begini begitu. Penting cepat di sini bisa ada ketenangan. Oh, dia datang hanya mendapatkan satu ketenangan, bukan untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Itulah kisah kota Kapernaum. Jadi Tuhan mencintai kota itu dan selalu bikin kebaktian, kalau sekarang disebut itu kebangunan rohani atau kebaktian kesembuhan ilahi. Tidak ada bertobat. Nah, sengaja penulis Markus kalau cerita saudara menceritakan tokoh yaitu Yesus Kristus, dia tidak mau menceritakan Yesus itu sambil mengajar, sambil melakukan mujizat, tidak. Selalu korbannya ceritanya ditulis dalam Injil Markus itu. Kalau lagi mengajar ya mengajar, dia ceritakan. Kalau lagi melakukan mujizat, itu teknik penulisan daripada Rasul Markus. Tapi kali ini dia mau cerita, ternyata Tuhan memang sedang mengajar. Dikatakan mereka sedang pergi ke satu rumah. Rumah siapa? Bisa saja kemungkinan rumah itu rumah mertua Simon.
tidak disebutkan. Rumah zaman dulu tidak seperti rumah zaman sekarang, saudara. Ada pagarnya, ada pintu semua lengkap. Rumah zaman dulu, saudara, itu jarang ada daun pintunya. Kalaupun ada daun pintunya, pintunya pada waktu tertentu ditutup buat keamanan. Tapi secara umum siang malam tidak ada tertutup pintu. Rumah di daerah itu, jangan bayangkan rumah kita di kampung atau di kota ini. Saudara, rumah di sana rata-rata bertingkat, ya, dari batu campuran tanah itu bertingkat. Jadi tingkat atas dipakai untuk menjemur gandum atau biji-bijian. Tangga mulai ke atas ada dari samping rumah itu. Itu sebabnya ketika peristiwa di kamar loteng sedang berdoa di loteng, banyak orang datang. Bagaimana mereka naik? Memang tidak ada tiket. Bebas orang datang mau melihat. Jadi Tuhan Yesus datang ke sana untuk mengajar tujuannya. Itu dikatakan di dalam ayat ini. Ketika orang mendengar, oh Yesus datang di rumah itu, maka orang banyak datang berbondong-bondong. Untuk apa? Untuk menonton. Untuk menonton. Bukan untuk mempercayai, mengikuti, tidak. Untuk menonton. Mereka semua berbondong-bondong melihat, berdesak-desakan, bahkan sampai di pintu pun tidak ada lagi jalan masuk. Jadi semua itu penuh dengan orang, saudara. Zaman dulu tidak ada corong mic. Tentu saja Tuhan Yesus harus berteriak untuk bisa sampai suara itu keluar. Ketika peristiwa itu adalah seorang yang mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dalam konteks ini ada seorang yang lumpuh. Saudara, penyakit apa saja, ada macam-macam penyebab. Ada karena virus, karena kuman, karena kecelakaan, karena memang itu diturunkan, memang sudah begitu diturunkan dari pendahulunya. Ada begitu, saudara. Ada juga penyakit yang memang satu penghukuman daripada Tuhan karena dosa orang. Kita tidak tahu penyakit itu, tapi orang itu lumpuh. Lumpuh artinya dia sama sekali tidak bisa lagi beraktivitas sendiri. Dia tergantung kepada orang. Dia ingin sembuh, tapi untuk bisa pergi ke situ dia tidak bisa karena dia lumpuh. Memerlukan orang. Sehingga dikatakan datanglah 4 orang. Alkitab atau Markus tidak menceritakan siapa 4 orang ini. Apa hubungannya dengan yang lumpuh? Apakah ada hubungan darah atau hanya sekedar teman atau kenalan atau tetangga? Tidak tahu kita. Tetapi mereka punya iman, punya satu keyakinan. Karena Yesus sudah seringkali ke sana melakukan mujizat. Oh, ini datang lagi kesempatan. Kemarin tidak sempat datang. Ini lumpuh kawan ini. Kita harus bawa. Mungkin dia juga berbicara kepada orang lumpuh itu. Bagaimana? Kau kan tahu penyakit ini karena apa? Kau yang tahu. Kita sudah coba berobat kemana-mana, tidak ada sembuh. Kau tetap lumpuh. Sekarang itu kayaknya ada banyak orang berbondong-bondong di satu rumah. Kayaknya itu Yesus, dia mau menyembuhkan orang juga, tapi dia sedang mengajar sekarang. Bagaimana? Mau bawa? Dia hanya terbaring di kasurnya setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Kalau dia ada perlu, dia minta tolong sama orang. Kemudian yang 4 orang ini, bagaimana? Kau mau? Kata yang 1. Kau mau? 4 orang sepakat. Ya, bagaimana caranya? Lihat saja tempat itu banyak sekali orang. Bagaimana? Kita mau bawa, kita mau usir orang, pinggir. Air panas. Sayang anak, pinggir. Ini perlu mujizat, tolong siapkan jalan. Gak bisa. Karena semua orang berpingin melihat Yesus dan ingin mendengar celoteh-celotehnya. Sangat menarik penampilan Tuhan Yesus. Sebab apa? Dia punya karisma, dia punya daya tarik magnet yang luar biasa. Ya, bahkan hanya karena jubahnya dipegang orang bisa sembuh. Jadi punya daya tarik yang luar biasa.
sehingga tidak mau orang kasih jalan karena semua memerlukan untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Dan orang yang 4 orang ini berpikir, tidak ada lagi berpikir sopan, malu, takut. Kalau udah sakit saudara, ada orang sudah takut mati, pasti dia tahu kalau suruh makan pasir itu pasti sembuh. Dan tadinya dia paling benci tidak melihat itu, pasti orang mau makan demi sehat. Begitu. Jadi tidak ada lagi rasa malunya. Kalau kita pergi ke pemakaman, peti mau diturunkan ke liang lahat, biasanya peti itu ada minimal 4 orang mau menurunkan dengan tali, 2 di sisi yang lain, sisi kanan, 2 sisi kiri, memegang tali itu. Dan ada orang di bawah, paling tidak tukang gali kubur, 1 orang minimal, untuk melihat menurunkan tali itu pelan-pelan. Sebenarnya nggak pelan-pelan langsung dijatuhkan juga, nggak akan menjerit mayat itu. Tapi orang hati-hati menurunkannya pelan-pelan. Kalau misalnya satu ke lemah memegang, maka bisa melorot. Orang bisa menjerit, tahan, tarik. Jangan nanti sempat terbalik tengkurap mayatnya. Macam-macam posisinya, dia bisa berteriak-teriak seperti itu. Nah, itu soal menurunkan mayat ke liang lahat. Sekarang ini orang hidup diturunkan ke lantai dari lantai loteng. Mana caranya? Orang ini naik dari tangga samping. Kalau rumah itu ada tangga, ada kalanya ada tangga, ada kalanya pakai tangga kayu. Pendek kata mereka naik ke atas. Dan biasanya di lantai atas itu ada petak terbuka buat ke bawah untuk menurunkan hasil jemuran, hasil panen yang telah dijemur, udah kering, diturunkan itu langsung ke ruang di bawah. Cukup besar. Jadi peti besar pun, goni berkarung-karung, bisa lewat bebas. Dan itu dibuka tutup. Jadi ketika mereka naik dari atap saja. Mudah-mudahan nanti Tuhan Yesus melihat. Dan mereka buka pelan-pelan. Orang ini hidup bukan mayat. Tentu bayangkan saja kasur. Kasur itu zaman dulu ya begitu lembek. Ya tidak seperti sekarang ada yang begitu kencang. Ada spring bed. Kalau dulu ya betul-betul lembut seperti itu. Jadi ikat di kasur ujung, ikat ke 4 sisi, dipegang. Tentu mungkin orang yang lumpuh ini udah lumpuh, pasti dia ketakutan. Aduh, bagaimana ini, sempat miring, pasti ada teriakan-teriakan. Pasti ada satu ketakutan sedemikian rupa, namanya ada orang di kasur itu. Mau diturunkan, menggelinding sedikit, mungkin dia ketakutan. Kalau sempat ada yang tidak kuat, melorot jatuh langsung menimpa kepala Tuhan Yesus atau orang di bawah, pasti menjadi kacau. Saudara boleh membayangkan peristiwa itu, begitu repotnya 4 orang itu mengusung 1 orang yang sakit. Dia pasti berusaha menenangkannya. Kamu tenang, jangan banyak cerita. Ikutin saja kalau mau sembuh. Kamu mau sembuh, ya. Pokoknya tenang. Ya dia diam saja di bokong saudara. Kemudian pelan naik dan diturunkan pelan. Pasti di situ pintu dari atap itu dibukakan dari loteng itu. Semua orang pasti heran. Wah, udah tahu orang lagi banyak mau menurunkan hasil panen pula. Mereka pikir. Tetapi yang muncul adalah kasur dan diturun dengan talinya. Orang pasti bising sekali. Oh, tidak sopan. Mungkin Tuhan Yesus juga bagaimana reaksinya. Tapi Tuhan Yesus tidak mencatat reaksi yang seperti itu. Mungkin dia hanya kagum melihat keberanian orang itu. Turun bukan hanya orang itu, 4 orang itu pun perlahan-perlahan bagaimana caranya mereka itu turun sampai ke bawah. Nah, sampai di bawah, Tuhan Yesus sudah tahu apa makna, maksud daripada kedatangan mereka. Kita melihat dalam ayat itu. Ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Di atasnya. Jadi persis di atas kepala Tuhan Yesus. Di atasnya terbuka.
Ketika Yesus melihat iman mereka, dia lihat, ada 4 orang. Melihat iman mereka, iman siapa yang Tuhan Yesus lihat? Iman siapa? Bukan orang lumpuh, mereka. Ini kan mereka. Mereka artinya apa? Lebih dari 1. Iman siapa? Iman orang yang membawa itu 4 orang. Ini yang mau topiknya sama kita, iman orang yang membawa. Kalau ada di gereja ini, ada orang sepakat 4 orang bisa mengusung orang sakit rohaninya, dibawa kepada Tuhan. Iman orang 4 ini yang menyelamatkan. Itu yang sangat diperlukan zaman sekarang, dicari orang yang sepakat punya iman gabungan, iman kompak. Itu sebabnya iblis paling suka kita ini semua persoalan, supaya jangan sempat sepakat mau berdoa atau mengunjungi orang, membawa orang. Kalau ada orang sakit, dikeroyok sama 4 orang yang beriman, kuat dalam doa, membawa kepada Yesus, membawa kepada pertobatan, yakinlah orang itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus bukan orang yang sakit itu, iman yang membawa. Jadilah orang yang membawa orang datang kepada Tuhan. Amin. Bawa orang sama Tuhan. Bersaksi kemana-mana sekeliling kita. Banyak orang lumpuh imannya, kerohaniannya sekarang ini. Tahu saya dulu cerita tentang sakit lumpuh kaki atau tangannya, udah mau diamputasi karena penyakit gula atau penyakit hipertensi, udah lumpuh semua, tidak jalan lagi. Tapi secara rohani banyak orang lumpuh. Siapa yang membawa? Perlu ada 4 orang. Perlu ada 4 orang. Saudara, kita manusia dikasih anggota gerak itu 4 memang. Memang harus pegang sini, pegang kaki, kiri kanan. Memang harus digotong, dibawa kepada Tuhan. Siapa yang mau menjadi 4 orang itu? Saudara bisa menjadi jawaban. Beriman 4 orang sepakat untuk memenangkan 1 orang. Kalau boleh melihat di gereja kita ini, siapa yang sedang lumpuh? Bukan kakinya. Terbaring terus minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, lumpuh. Hanya dia sehat, tapi secara rohani dia lumpuh. Siapa yang membawa? Tak heran mereka susah datang, karena tidak ada 4 orang yang mau menggotongnya. Ada upaya. Jadi dikatakan iman orang yang 4 orang itu. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap. Itu satu kerja keras. Yang di atasnya sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Tilam dan orang itu yang terbaring diturunkan. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman orang-orang yang membawa itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Jadi yang pertama Tuhan lihat iman orang yang membawa. Siapa yang bawa? Siapa yang membawa orang itu yang tadinya nggak pernah gereja ke gereja sehingga sekarang menjadi orang yang rajin bergereja? Dicari jemaat gereja seperti itu, membawa orang datang kepada Tuhan. Karena iman orang itu, orang yang lumpuh yang dibawa tadi langsung ditegur oleh Tuhan. Memang jahat orang lumpuh itu. Sehingga yang pertama Tuhan ingatkan adalah dosanya. Kesembuhan nomor 1, pemulihan oleh bilur Tuhan bukan penyakit jasmani nomor 1, tetapi kesembuhan rohani, yaitu dosa. Rupanya dia sakit karena ada satu dosa yang membuat dia dihukum oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan, sehingga dia menjadi lumpuh. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Dilihat dulu iman 4 orang, baru ke orang yang dibawa itu. Hai anakku. Sejak kapan menjadi anaknya? Itulah pilihan Tuhan mengangkat dia sebagai anak secara rohani. Oleh kemurahan Tuhan. Bagaimana untuk menjadi anaknya Tuhan? Harus datang sama Tuhan dan dosanya mesti diampuni. Setiap orang yang dosanya belum diampuni oleh Tuhan Yesus, dia bukan anak Tuhan, bukan anak Allah. Ini catatan bagi kita.
Sehingga dikatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Karena selama ini yang merintanginya adalah begitu berat dosa itu yang dilakukan, sehingga membuat dia sampai lumpuh. Teguran Tuhan, dosamu, nomor satu, dosamu sudah diampuni. Ini soal pengampunan dosa. Nomor satu, caranya Tuhan duluan menyatakan itu kepada orang yang ada di depannya. Itu kemurahan Tuhan. Tidak ada yang minta pengampunan dosa. Ya Tuhan, ya, belum ada ngomongan sedikit pun, cuman batin yang berbicara dari orang lumpuh itu. Batin yang bergejolak, aku ini orang berdosa, aku tidak layak sebenarnya. Aku sampai di sini karena ada orang yang menolong aku 4 orang. Kalau aku sendiri gak mungkin, aku lumpuh. Aku orang berdosa, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi dengan malu dan takut, dia tahu dia orang berdosa. Dan Tuhan Yesus, makanya dia malu dan takut. Tapi sudah dibawa di kaki Yesus langsung dikatakan, dosamu sudah diampuni. Amin saudara. Diampuni karena ada orang yang bawa. Karena banyak orang takut datang sama Tuhan, takut datang ke gereja kita. Dia merasa orang paling berdosa. Tapi kalau ada 4 orang yang bawa, orang itu menjadi berani, dosanya diampuni oleh Tuhan. Dia belum ngomong apa-apa, Roh Kudus sudah menjabati. Dia menangis, Tuhan aku mau berubah, Tuhan. Belum lagi khotbah pendeta, tetapi Roh Kudus sudah bekerja. Sehingga sampai di gereja karena ada 4 orang beriman. Orang itu dosanya diampuni oleh Tuhan. Dan setelah pengampunan dosa bersih, maka akibat dosa itu tidak ada lagi, sehingga dia memperoleh kesembuhan. Dan dia mulai lagi berkata kepada orang yang lumpuh tadi. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Saudara, ahli Taurat, ahli Alkitab, ahli, tahu isi Alkitab, mengerti isi Alkitab, tapi tidak kenal Tuhan. Saudara, banyak orang mengetahui Alkitab, mengetahui kitab suci, tapi tidak kenal Tuhan. Tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan Yesus. Padahal tentang Yesus ditulis di Perjanjian Lama, dinubuatkan, dan di Perjanjian Baru itu jelas sekali dinyatakan. Tapi ahli Taurat itu mengecam, siapa orang ini? Jadi hati mereka diketahui oleh Tuhan Yesus, sehingga dikatakan di dalam ayat ini, ahli Taurat mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Padahal Tuhan Yesus mau menyatakan kepada dunia bahwa Yesus berkuasa sebagai manusia mengampuni dosa karena dia juga adalah Allah. Dan ketika orang ahli Taurat itu, selain Allah yang bisa mengampuni dosa, Tuhan Yesus mengatakan, aku mengatakan dosa diampuni karena aku Allah. Itu artinya, karena aku Allah. Dan mereka heran takut dengan hal itu. Masa ini Allah kira-kira demikian? Saudara, banyak orang tidak mengaku Yesus Allah, Yesus Tuhan. Sedangkan iblis mengaku Yesus Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus mengunjungi ada orang yang dirasuk roh jahat, ketika mau dihukum, langsung roh jahat itu berkata, Yesus, apakah engkau datang untuk menghakimi kami? Belum waktunya kami dihukum. Jadi dia tahu, engkau anak Allah, engkau yang maha kudus dari Allah, kata iblis. Iblis saja tahu. Jadi lebih rohani iblis daripada orang-orang yang tidak percaya di luar sana. Yesus adalah Allah. Amin. Amin. Yesus adalah Tuhan. Amin. Dia berkuasa mengampuni dosa. Kita nggak bisa mengampuni dosa. Kita bisa memaafkan. Mengampuni artinya menghapus semua dosa itu. Dan hanya oleh darah Yesus bisa diampuni dosa kita, saudara. Kita kembali melihat ayat ini. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Saudara, semua kita boleh mendengar firman Tuhan, tapi mengenai pemahaman, mengenai menerima, mengenai mau melakukannya, mengenai yang menolak, siapa yang menolak, baik di hati kita, Tuhan tahu. Tuhan tahu apakah firman yang disampaikan itu akan mengubah
orang menjadi lebih beriman, lebih percaya kepada Tuhan, Tuhan yang tahu. Sehingga Tuhan berbicara walaupun mereka tidak berkata. Manakah lebih mudah? Kata Tuhan Yesus, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Hanya ngomongnya, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Mana lebih mudah? Tentu saja dosamu sudah diampuni. Begitu gampang mengucapkan. Padahal itu yang paling susah. Ya, karena pengorbanannya adalah iman dan darah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan lagi. Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, amin, di mana? Di dunia ini, kita ada di dunia ini. Anak manusia itu adalah Yesus Kristus, Tuhan, berkuasa mengampuni dosa. Itu nomor satu. Sebesar apapun dosa kita, tidak bisa dicucikan sendiri pakai rinso. Sehingga kalau mau sembahyang, kalau mau sujud di hadapan Tuhan, mesti semua serba putih suci, tidak ada noda. Saudara, kita tidak memakan makanan yang dikatakan najis atau haram. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Kita bersihkan harta kita dengan beramal, atau kita boleh pergi ke makam-makam kudus untuk menyucikan kita, atau kita berpuasa sedemikian rupa untuk pengampunan dosa. Tidak ada yang bisa selain datang kepada Yesus. Dia yang suci, yang dari Allah, dari surga. Dia yang sanggup mengampuni setiap dosa manusia. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkata ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan. Hanya firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tanpa melalui perintah. Mau diampuni dosa, berderma dulu, lakukan dulu ini. Ya, kau lakukan ini, dosamu lenyap. Ya, nggak mungkin. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumah. Jadi saudara, angkatlah tilammu, bangunlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah. Itu kuasa daripada Tuhan Yesus. Jadi saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan perlu kita memerlukan Tuhan Yesus. Doa 4 orang tadi melakukan satu mujizat, iman orang menyelamatkan 1 orang yang lumpuh. Perlu kebersamaan dalam bergereja. Apapun yang tidak mungkin bisa mungkin karena ada kebersamaan. Ya, kita bisa bertemu Tuhan, dosa diampuni karena ada 4 orang yang bawa. Orang yang lumpuh sembuh karena ada 4 orang yang beriman. Ya. Semua ketakutan orang luar untuk datang sama Tuhan karena ada 4 orang yang mengajak orang itu dibawa. Mungkin dia takut, tapi ada iman, dan itu yang Tuhan lihat. Ya. Imanmu sangat berharga. Langsung dikatakan kepada orang yang kita bawa, dosamu sudah diampuni. Betapa bahagianya dia. Tadinya begitu berat. Bagaimana ini? Ada ketakutan tentang dosa, tentang kehakiman. Ada ketakutan dengan masa depan yang lumpuh akan menjadi membebani banyak orang. Buat susah kalau lumpuh. Mau apa-apa serba nggak bisa. Cari nafkah tidak bisa. Untuk kebutuhan sendiri, untuk bisa bertahan ke belakang, untuk mandi, apapun dia tidak bisa. Tapi ada satu yang maha kuasa. Setelah dosa diampuni, langsung dia katakan, bangunlah, berjalanlah, angkat tilammu, pulang ke rumah, dan semua orang menjadi kabur. Dan setelah ada mujizat itu, semua orang memuliakan Tuhan. Amin. Dan banyak orang berkerumun kemana-mana mengikuti
mengikuti satu keramaian mujizat. Kadang-kadang jemaat seperti itu, ada kegiatan di sana, yuk rame-rame ikut. Ada hadiah lagi. Sekarang makin keren yang mencari orang supaya datang sama Tuhan. Yang dicari hadiahnya, door prize-nya, berharap dapat. Ada kegiatan KKN Natal misalnya di Ungu Putri, ayo nanti ada door prize, dapat hadiah kok. Orang berharap-harap tuh dapat itu. Udah gak dapat door prize, gak dapat berkat firman lagi, gak dapat mujizat lagi. Kasian kan, nanti gara-gara ngapain pergi? Saudara, yang Tuhan mau perubahan. Amin. Kadang-kadang kita seperti orang kelaparan, yang haus hiburan. Kesana kata orang, pergi, pulang kelakuan tetap sama. Cara pelayanan tetap gitu. Kesetiaan. Paling tidak model si pembicara itu diikut. Oh, firman dia punya keberanian, penuh semangat. Oh, pujiannya bagus. Oh, pelayanannya, kasihnya, sosialnya. Ini gak ada perubahan. Itulah kelompok yang pertama, orang yang berbondong-bondong tadi. Hanya datang. Itu sebabnya Kapernaum dihukum Tuhan. Sama seperti Sodom, dihukum. Kelompok yang kedua 4 orang. Saudara mau masuk dalam kelompok mana? Kelompok orang yang berbondong-bondong atau kelompok 4 orang? Halo? Kalau sekarang berbondong-bondong ada sembako di masjid, nggak apa-apa. Hanya sembakonya kan nggak ikut sembahyang situ, no problem. Berbondong-bondong, nggak jadi masalah. Berbondong-bondong datang satu ibadah tidak ada perubahan, buat apa? 4 orang membawa satu jiwa. Dosa orang itu dia murni dan dia dapat kesembuhan. 4 orang ini yang paling penting. Ada kelompok lagi yang ekstrim, tahu firman Tuhan, yaitu ahli-ahli Taurat tadi. Udah tahu, tapi pelayanan sosial nggak ada. Udah tahu datang orang 4 orang, bukannya dia gabung. Ya puji Tuhan, aku nggak sempat doakan orang itu, nggak sempat kunjung. Ada 4 orang, puji Tuhan. Tuhan berkati 4 orang itu, malah diejek Tuhan Yesus. Dosa diampuni, harusnya bersyukur. Bukannya ada alternatif pengampunan dosa ya. Selama ini kami pengampunan dosa adalah ngasih korban anak domba begini-begini. Ternyata harusnya kan senang kan? Nggak repot-repot bikin anak domba lagi cari, motong lagi begini-begini. Harusnya dia kagum kan? Oh, ini ada alternatif lain rupanya. Dia tidak langsung mengecam, siapa orang ini? Mungkin juga dicibir kesembuhan itu. Nggak betul itu. Ini gambaran daripada orang tahu firman Tuhan, tapi pelayanan sama sekali tidak ada. Nomor 1, pelayanan. Amin. Menjadi berkat. Yang miskin asal jadi berkat. Kaya kalau nggak jadi berkat buat apa? Amin. Yang banyak 4 orang tadi orang kaya, yang lumpuh tadi orang hebat, orang bete enggak. Tetapi Tuhan Yesus katakan dosamu diampuni. Hebat iman kalian ya. Itu yang mengubah kota diberkati. Amin. Lebih banyak orang berdoa bisa Gunung Jaya ini sebelum Jaya ini bagus. Lebih banyak orang berdoa di Batu Haji ini, Batu Haji diberkati Tuhan. Amin. Kesejahteraan kota kekuatannya dari doa. Gereja kita ini jangan katakan angka orang-orang kecil. Cuma 4 orang tadi loh, imannya luar biasa. Mujizat masih ada. Kuat berdoa. Tuhan bisa gerakkan dana untuk pembangunan gereja. Ada 4 orang saja, udah luar biasa asal sepakat. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bisa lakukan. Saudara pasti mengingat mujizat 5 roti 2 ikan. Dari mana datang mujizat itu? Dari seorang anak kecil. Dari seorang anak kecil mujizat terjadi. Bukan dari orang yang kaya. Kekuatan itu. Jangan pernah merasa kecil. Aduh, kami pelayanan di kampung begini-begini. Saudara, bagi Tuhan semua mungkin. Penting ada iman orang yang sepakat. Mungkin tadi, di sini semua orangnya biasa-biasa saja. Semua bisa menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, ada waktunya, saudara. Jadi orang Farisi itu ditegur oleh Tuhan Yesus. Orang banyak itu hati masing-masing.
Yang dipuji oleh Tuhan Yesus adalah 4 orang yang imannya benar-benar hidup. Yang Tuhan lihat adalah tidak sekedar percaya, tapi kegerakan iman itu. Dia tahu ada Tuhan Yesus, dia bergerak cari tali dan bergerak buka atap. Itu iman yang bergerak, enggak sekedar percaya. Jadi kalau mau iring Tuhan itu bergerak iman itu, lakukan sesuatu, bekerja sama. Jadi tidak sekedar iman percaya, tetapi iman yang benar-benar dikerjakan oleh kita. Dalam kitab Yakobus 2 ayat 17, kita lihat sejenak kitab Yakobus, pengertian iman itu supaya kita ingat apa yang disebut dengan iman itu. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, mati. Ayat 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Hanya ngomong, tapi tidak dikasih apa yang diperlukan. Orang itu lagi kedinginan. Itulah gambarannya. Jadi jangan hanya bilang, kita harus melakukan. Dan itu yang disebut dengan iman yang dikerjakan, menyelamatkan orang, membawa orang datang kepada Tuhan. Jadi yang diperlukan adalah perbuatan kita. Nyatakan di dalam perbuatan kita. Satu kali ada satu gereja kecil, bertahun-tahun gerejanya tidak bisa dibangun. Tapi si pendeta dan jemaat, si gembala selalu mengatakan, ayo kita berdoa, buat kita doa. Kalau bukan karena doa, kita tidak mungkin bisa mendapatkan pertolongan Tuhan untuk membangun gereja kita ini. Seperti itu. Satu kali gereja itu berubah menjadi gereja yang besar, sangat bagus sekali. Pada waktu itu diundanglah donatur tunggal. Paham anak muda donatur tunggal apa artinya? Halo, apa artinya donatur tunggal? Hei, anak muda, apa artinya donatur tunggal? Nggak ngerti? Donatur tunggal apa artinya? Halo? Ih, anak muda. Kalau kuliah dengan seperti ini dosanya mungkin darah ya. Siapa yang bisa menjawab apa artinya donatur tunggal? Rizka? Satu-satunya donatur. Nah, tahunya kenapa ngomong? Satu-satunya si penyumbang. Donatur itu orangnya, donasi, penyumbangan. Nah, satu orang kaya sekali, konglomerat, bangun gereja itu megah. Jadi tiba waktunya syukuran dan peresmian, diundang donatur tunggal itu. Dan kata sambutan dari donatur, dia berdiri. Salam Bapak Ibu Saudara semua. Di sampingnya si pendeta. Donatur ngomong, saya bersyukur boleh ada di tempat ini, bisa mendengar firman Tuhan dari gembala pendeta di sini. Rasanya kalau mendengar pendeta berkhotbah, saya sangat iri. Saya sangat diberkati. Saya ingin bisa melayani. Sambil dia menangis waktu cerita. Kemudian karena itu kata sambutan agak terbuka, ditanya sama pendeta di sampingnya, Pak, harusnya Bapak sedang jangan menangis mendengar ibadah di sini seperti itu. Iya. Apa rupanya kata si pendeta? Apa yang terjadi? Jemaat dikatakan, saya pernah masuk sekolah kitab. Anak muda dengarkan ya. Jangan dulu yang lain pikiran kalian. Saya pernah masuk sekolah kitab.
tapi putus. Kenapa putus? Terlalu ketat peraturan. Aku tidak sanggup menjalaninya. Akhirnya aku drop out, keluar. Baru aku berpikir banting setir, mulai berdagang. Sedemikian rupa, dari sedikit terus berdagang, akhirnya aku menjadi pengusaha. Dan dengan hasil itu, aku ingat selalu sekolah Alkitab itu. Aku ingin memberkati gereja. Dan mungkin karena doa Bapak Ibu dan jemaat, Tuhan gerakkan saya ke tempat ini untuk membangun gereja ini dan inilah. Jadi paling senang sebenarnya memberitakan firman Tuhan. Tapi saya tidak bisa. Saya menyesal sekali tidak kuat dalam pencobaan itu. Dikatakan demikian, karena dia meneteskan air mata, semua menjadi terharu. Akhirnya si pendeta menyela supaya tidak berlarut-larut dalam suasana seperti itu. Pak, dikatakannya, jangan katakan Bapak menyesal tidak jadi pendeta karena putus sekolah kita. Justru saya menyesal kalau Bapak jadi pendeta. Begitu. Orang pun heran. Saya menyesal kalau Bapak jadi pendeta. Kok begitu? Kan pendeta pekerjaannya mulia. Salah satu daripada 5 jawatan panggilan, jadi gembala, penginjil, rasul, imam, guru, 5. Dan Bapak terpilih menjadi seorang gembala, seorang pendeta. Tidak. Saya menyesal kalau Bapak jadi pendeta. Kalau Bapak jadi pendeta, nggak ada apa-apanya bagi kami. Tapi karena Bapak menjadi pengusaha, gereja ini jadi. Kalau enggak, kami nggak punya gereja seperti ini. Selanjutnya dikatakan kepada kepada donatur tadi, Pak, cara kita melayani Tuhan yang beda. Bapak pakai harta Bapak. Jalurnya memang beda, tapi ujungnya sama, buat Tuhan. Amin. Amin. Ujungnya sama. Kita bertemu di ujung itu, pelayanan. Saudara ada di jalur mana? Berbuat sesuatu bagi Tuhan. Amin. Sebagai guru ada jalur yang beda, tapi ujung-ujungnya Tuhan. Apapun, ujung-ujungnya ingat Tuhan. Kita ini udah mau Natal, pembangunan belum bisa berjalan lancar. Tapi ingat saudara, mari kita menjadi kelompok yang 4 itu, punya iman. Amin. 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 Punya iman. Kuat berdoa kompak. 4 orang ini kompak. Ada gotong royong, mungkin nanti ada siang, kompak Bapak Ibu. Amin. Amin. Kalau Natal nanti katakan kita perlu uang, perlu ini, kita kompak menjadi orang yang beriman. Amin. Seperti itu. Jadi yang Tuhan lihat adalah tindakan kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kesembuhan itu masih ada sampai saat hari ini. Kesembuhan nomor 1 adalah kesembuhan rohani, pengampunan dosa. Bagi Tuhan gampang kesembuhan semuanya. Nomor 1 datang sama Tuhan. Apa kesalahan kita, keangkuhan kita, kepentingan diri, kekikiran kita, atau apapun kemalasan kita, buang semuanya itu. Tidak ada perintah kita untuk datang memperoleh kesembuhan. Dari orang kita dikuatkan, dari 4 orang 1 orang dikuatkan dan dimenangkan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam